Pada kali ini kita akan membahas video pengobatan ruqyah terhadap seorang pasien saya. Beliau pernah menuntut ilmu silat dan dilihat dari pola pengajarannya, guru dari ilmu silat ini mengajarkan dengan cara perdukunan atau menggunakan mediasi jin. Nah, akibat dari ia pernah menuntut ilmu yang berhubungan dengan jin, si bapak ini beliau merasakan sering terganggu dalam konsentrasi ibadah. Ia lebih mudah marah dan seringkali terasa ada bisikan-bisikan untuk melakukan hal yang dilarang oleh agama kepada dirinya. Bagaimana cara meruqyahkan pasien seperti ini? Ikuti kisahnya di channel Muhsin Lahaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, terima kasih yang terus mengikuti channel Muhsin Lahaji. Terima kasih yang sudah subscribe, menekan tombol lonceng notifikasi, like, comment, dan share. Sehingga dengan demikian sahabat berarti turut membantu channel ini terus berkembang. Dan sahabat juga dapat mengikuti inspirasi-inspirasi positif di channel ini. Bapak Ibu sahabat semua, jangan ragu mendukung channel Muhsin Lahaji. Insya Allah channel ini akan membantu masyarakat untuk memurnikan akidahnya. Dan di kegiatan kita di Masjid Taqwa Nagari Talawi Kota Salunto juga membantu anak-anak muda untuk pengajian-pengajian, kegiatan-kegiatan keagamaan, pelatihan wirausaha, dan yang pada prinsipnya adalah melatih anak-anak muda agar dekat dengan masjid, membujuk atau mengajak anak-anak muda agar mempelajari agamanya dengan cara-cara yang menyenangkan. Oleh karena itu, dengan sahabat semua, Bapak Ibu sekalian, mendukung channel ini, subscribe, like, comment, dan share, sehingga Anda juga insya Allah akan mendapatkan amal ibadah sehingga dakwah ini terus berkembang. Dan juga bagi Bapak Ibu sahabat sekalian yang ingin berdonasi untuk kegiatan tahfiz dan kepemudaan, silakan yang ada di Salunto untuk memberikan bantuannya ke Masjid Taqwa Nagari Talawi yang langsung dikelola oleh remaja masjid yang ada di sini. Sahabat semua, pasien saya pada kali ini adalah seorang bapak yang beliau seringkali merasakan tidak nyaman pada dirinya karena ada semacam gangguan jin di diri bapak ini. Ia merasa tidak konsentrasi dalam beribadah, ia senantiasa mudah emosi, dan untuk kesehatan seringkali beliau terasa sakit kepala. Nah, mari kita bahas bagaimana cara pengobatan untuk pasien semacam ini, karena boleh jadi nanti sahabat sekalian juga mengalami penyakit seperti ini. Nah, pada prinsipnya sahabat sekalian, bahwa interaksi dengan jin itu tidak dibolehkan. Sesungguhnya Allah melaknat bagi jin dan manusia yang saling bekerja sama. Ada kala ketika saya mengobati pasien, sahabat sekalian, pasien ini berdalih bahwa orang yang membantu itu bukan dukun, atau ia berkata dukun yang membantu ia berobat dengan mediasi jin itu adalah dukun yang mengajarkan akidah, mengajarkan agama, menyuruh kita melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah, sehingga walaupun itu dukun, tetapi kalau ia mengajarkan hal-hal yang positif, maka menurut pasien atau masyarakat pada umumnya ini tidaklah mengapa. Nah, apakah benar hal ini diperbolehkan dalam agama? Lalu ada juga yang mengatakan bahwa jin yang berinteraksi dengan dirinya sesungguhnya adalah jin yang baik, jin Islam, jin yang tidak mengganggu. Nah, bagaimana pula posisinya hal semacam ini? Bapak ini sahabat sekalian, ia dulu sewaktu mudanya pernah mengikuti kegiatan semacam bela diri, tetapi bela diri ini
kalau di beberapa bagian daerah di Sumatera Barat atau di Minang itu seringkali menggunakan mediasi jin kepada murid-murid itu disuruh untuk melakukan hal-hal yang bersifat klinik sehingga ia bisa saja berinteraksi atau bekerja sama dengan jin. Beberapa contoh yang bisa kita dapati dari hal yang dilakukan oleh guru-guru bela diri ketika akan mengajarkan muridnya untuk melakukan bela diri, seringkali ia melakukan semacam ritual-ritual yang pada prinsipnya itu berinteraksi dengan jin. Sebagai contoh, pamannya anak muridnya disuruh bawa air kemenyan atau disuruh bawa kemenyan, suruh menyembelih ayam, ia dimandikan dengan beberapa kembang, lalu disuruh bertapa dan dirasuki oleh jin sehingga ia kadangkala bisa melafazkan gerakan-gerakan silat tanpa harus belajar, semacam ilham yang ia rasuki. Nah, sahabat, bagaimana hal semacam ini? Apakah boleh dilakukan? Oleh karena itu sahabat sekalian, pada prinsipnya ilmu-ilmu yang menggunakan media perdukunan sama sekali itu tidak dibenarkan dalam agama sahabat sekalian. Bahwa tidak dibenarkan, kata Rasulullah, seseorang berinteraksi dengan jin. Seseorang yang menggunakan jimat-jimat, maka sesungguhnya ia sudah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada orang yang senantiasa pergi ke dukun lalu pergi ruqyah ke ruang sehat, maka saya seringkali menyuruhnya untuk bertaubat lalu membaca syahadat, karena bisa jadi karena ia sering ke dukun, Allah sudah memvonis dia sebagai seorang yang musyrik. Maka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, berdukun, berinteraksi dengan jin adalah perbuatan yang sangat dilaknat, tidak boleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bertobat dan melafazkan kembali syahadat, karena boleh jadi ia sudah jatuh ke dalam kemusyrikan. Nah, sahabat, intinya adalah jangan sekali-kali kita menggunakan mediasi jin untuk mendapatkan apa-apa yang ada di atas bumi ini. Allah melarangnya melalui sunnah-sunnah Rasulullah, melalui hadis-hadis Rasulullah. Tidak boleh kita berinteraksi dengan jin, tidak boleh kita berobat dengan jin yang biasanya dimediasi atau melalui perantara perdukunan. Seperti bapak ini yang dia ketika pelatihan bela diri, ia seperti ditanamkan jin ke dalam tubuhnya, dan baru ia rasakan dampaknya ketika ia sudah mulai berumur atau di usia senja. Seringkali ia tidak bisa mengendalikan emosinya, ketika ibadah terasa sangat malas, lalu seringkali rakaat sholat ia lupa dalam rakaat sholat. Nah, ini sahabat gangguan jin. Nah, oleh karena itu jangan kita berinteraksi dengan jin dan perdukunan. Lalu ada pula alasan yang seringkali dikemukakan oleh beberapa pasien bahwa jin yang ia interaksi dengan jin ini adalah jin yang baik, jin soleh, jin Islam, jin yang tidak mengganggu. Sahabat sekalian, sadarilah bahwa setiap jin yang berinteraksi dengan manusia ini boleh dikatakan adalah jin yang mengganggu manusia. Karena sesungguhnya kalau jin yang baik, yang tidak mengganggu manusia, yang sesuai dengan sunnah Rasulullah, maka jin ini tidak akan berinteraksi dengan manusia, tidak akan pernah ia bekerja sama dengan manusia. Memasuki tempat-tempat manusia pun ia enggan, karena sesungguhnya Allah sudah memberikan tempat kepada jin untuk melakukan kegiatan mereka. Seperti jin berada di hutan, berada di rumah-rumah kosong, berada di sumur-sumur tua, berada di goa-goa, berada di lautan, atau di tempat-tempat
yang ada kotoran-kotoran hewan ternak manusia, karena sesungguhnya makanan jin adalah salah satu diantaranya adalah kotoran ternak manusia. Nah, ini adalah tempat jin. Ketika jin masuk ke dalam rumah manusia, ketika jin sampai masuk ke dalam tubuh manusia, ini adalah pelanggaran. Maka jin yang masuk ke dalam tubuh manusia, jin yang masuk ke dalam rumah manusia, ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia sudah melenceng dari garis yang sudah ditetapkan kepada mereka. Sebagaimana contohnya binatang buas seperti harimau, itu ketika masuk ke dalam perkampungan manusia, maka harimau ini adalah harimau yang melanggar. Begitu juga dengan jin, ketika ia masuk ke dalam pemukiman manusia, ke dalam rumah manusia, atau bahkan sampai ke tubuh manusia, ini adalah pelanggaran. Nah, tentu saja kita sebagai manusia harus menjaga diri kita agar jangan sampai dirasuki oleh jin. Rumah kita jangan sampai dimasuki oleh jin. Keluarga kita jangan sampai dipengaruhi oleh jin dengan cara ruqyah-ruqyah, zikir-zikir yang dilakukan. Nah, oleh karena itu ketika jin masuk ke dalam rumah manusia, ketika jin berinteraksi dengan manusia, ketika jin masuk ke dalam tubuh manusia, sudah sangat jelas sekali bahwa jin ini sudah mengganggu manusia. Ini pasti jin jahat, jin yang mengganggu manusia. Jadi jangan pernah lagi Anda yang mengatakan bahwa jin yang ada di dekatnya adalah jin baik. Ketika jin ada di dekat manusia, maka ini adalah jin jahat yang tengah mengganggu manusia. Jangan sampai manusia tertipu oleh tipu daya jin ini. Walaupun ia terkadang mengajarkan kita untuk agama, seperti mengajarkan sholat, mengajarkan puasa, disuruh kita berzikir, tetapi ketika ia mencampur adukan antara ritual-ritual jin dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah, maka ini sudah sangat salah. Seperti makanan yang baik lalu dicampur dengan kotoran hewan ternak, maka makanan ini akan buruk semuanya. Ketika akidah kita yang murni dan bersih dicampur aduk dengan akidah dengan ritual-ritual jin, maka seluruhnya akan jadi rusak. Maka sahabat sekalian, tidak dibolehkan kita berinteraksi dengan jin, menggunakan mediasi jin, lalu melalui perdukunan. Walaupun perdukunan ini mengajarkan kita kepada amalan-amalan yang sepertinya baik, yang sepertinya Rasulullah mengajarkan kepada kita. Nah, oleh sebab itu, sahabat, si bapak ini saya ruqyahkan dan saya berikan makanan-makanan yang baik untuk tubuh manusia, yang menghindarkan manusia dari gangguan jin, seperti kurma, habatus sauda, air zam-zam, minyak zaitun, dan madu tentunya. Nah, sahabat sekalian, jika ada sahabat di sekitar Sawalunto atau Sumatera Barat atau bahkan di luar Sumatera Barat yang ingin berkonsultasi ruqyah, gangguan-gangguan jin kepada saya, silakan kontak di nomor HP yang tertera di sini. Dan silakan juga yang berada di Sawalunto datang untuk berobat ke ruang sehat, baik itu ruang sehat Al-Azhar Kota Sawalunto, ataupun langsung ke rumah sehat di tempat kediaman saya di Talawi Hilir. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.